Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada anggota DPR RI dari Komisi 7 terkait dengan adanya minyak goreng curah maupun harga petani dari BPS yang cukup sangat menyulitkan bagi petani yang tidak demikian informasi yang kami dapatkan. Ya, Pak Dr. Dedes Mutarudin, sedikit Bang, kita mengilas balik terkait dengan situasi COVID, yang mana pada 2 tahun terakhir COVID sudah berjalan cukup maksimal ya. Namun di tahun 2022 sudah mulai menurun ya. Akan tetapi prospek perekonomian kita dari beberapa industri banyak sedikit penurunan. Nah, sampai sejauh mana dengan tanggapan Bapak selaku anggota DPR RI dari Komisi 7? Jadi begini ya, memang kita pernah mengalami situasi ekonomi yang sulit ya, bahkan krisis kita karena akibat pandemi COVID-19 mulai awal tahun 2020 sampai pada akhir 2021 ya. Itu cukup menekan perekonomian kita. Bahkan kita sempat minus pertumbuhan ekonomi kita. Tapi alhamdulillah ya saat ini ya, pertumbuhan ekonomi kita sudah positif di angka 5%. Artinya bahwa pandemi COVID-19 sudah terkendali ya. Pertumbuhan ekonomi kita sudah positif. Kita sudah keluar dari krisis. Dan kita sudah masuk dalam penduduk yang mempunyai pendapatan middle income, sudah menengah ke atas. Jadi ya, yang walaupun sempat sebelumnya kita negara yang mempunyai pendapatan yang sangat rendah. Tapi kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa kembali ya, rebound pertumbuhan kita dan kita kembali kepada penduduk yang punya pendapatan middle income ke atas. Artinya ini suatu hal yang sangat positif. Dan tentu ini semua didukung oleh bangkitnya industri manufaktur kita ya. Karena PMI kita ya, PMI kita tahun sampai April 2022 itu sudah melampaui beberapa negara seperti Rusia, sudah kita lampaui ya. Malaysia sudah kita lampaui. Jadi kita surplusnya sudah mungkin 4 miliar US dollar lebih ya, surplus perekonomian kita. Artinya pertumbuhan ini sudah semakin trennya bagus ya. Kebijakan pemerintah tentang pengendalian COVID ya, kemudian tentang bantuan sosial kepada masyarakat, semacam istilahnya itu kelonggaran stimulus ya, stimulus yang diberikan pemerintah kepada sektor industri UMKM ini sudah menumbuhkan hasil. Dan saya yakin sampai akhir 2022 ya, ini kuartal kedua kita pertumbuhan ekonomi itu sudah cukup bagus. Bahkan mungkin perkiraan saya akhir 2022 bisa kita tumbuh di atas 5% pertumbuhan kita sesuai target yang kita harapkan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat positif bagi kita dan kita optimis untuk menyongsong itu. Jadi kalau saya lihat ini kan Indonesia sudah mulai stabil ya dari segi ekonomi. Akan tetapi Anda tadi berbicara PMI. PMI itu apa sih sebenarnya supaya masyarakat juga lebih jelas? Jadi yang disebut dengan PMI itu adalah semacam indeks ya, indeks manufaktur Indonesia. Jadi semacam indeks pertumbuhan industri manufaktur kita. Jadi PMI itu semacam proses indeks manufaktur Indonesia. Jadi semacam kalau dijelasin secara lebih sederhana, apakah target, apakah volume ya, atau bagaimana gitu? Semacam peringkat lah ya. Oh, peringkat. Peringkat daripada industri kita. Jadi industri manufaktur lah ya. Jadi indeks itu sudah melewati daripada negara-negara lain. Dan ini kalau indeksnya semakin tinggi ya, indeks manufaktur Indonesia itu semakin tinggi, maka itu menandakan bahwa industri kita tumbuh. Semakin bagus indeksnya, semakin mengindikasikan bahwa industri manufaktur kita sedang tumbuh. Nah, artinya kalau industri sudah tumbuh, berarti ekonomi sudah bergerak, gitu ya, sudah bergerak. Nah, karena kenapa?
industri ini kan punya kontribusi besar, ya, investasi industri ini kan punya kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, ya, di samping konsumsi, ya, ekspor itu kan parameter yang menentukan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, apabila indeks manufaktur industri kita ini tinggi, maka artinya industri kita tumbuh. Industri tumbuh berarti ini positif, baik bagi surplus perdagangan kita maupun dunia lapangan kerja, kan gitu. Jadi ini sangat positif bagi kita. Oke.